Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran kognitif yang meliputi teori, tokoh-tokoh penting, serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Sebelum itu, apa sih pembelajaran kognitif itu? Pembelajaran kognitif merupakan pendekatan yang menekankan pada proses berpikir manusia dalam belajar. Dalam hal ini, belajar tidak hanya dapat dilihat dari perubahan perilaku, tetapi juga dari bagaimana seseorang memahami dan mengolah informasi yang diterima. Lalu, kognitif sendiri itu apa? Kognitif berkaitan dengan aktivitas mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri individu. Lalu, konsep dasar dari teori kognitif. Teori kognitif memandang manusia sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Bukan sekedar menerima informasi, proses belajar terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, serta melibatkan berpikir seperti memahami, mengolah, dan menghubungkan informasi yang diperoleh. Lalu, teori kognitif ini berbeda dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekankan pada hubungan stimulus dan respon, tetapi teori kognitif lebih berfokus pada proses internal seperti pemahaman, persepsi, dan penalaran dalam diri individu. Lalu ada tokoh-tokoh dari teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang melalui beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal yang menunjukkan peningkatan cara berpikir dari sederhana hingga abstrak. Selain itu, Piaget juga menjelaskan proses belajar melalui asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, yaitu bagaimana individu menyesuaikan pengetahuan lama dengan informasi baru. Tokoh selanjutnya ada Jerome Barner. Jerome Barner memperkenalkan konsep discovery learning, yaitu pembelajaran melalui proses penemuan. Dalam proses ini, siswa memperoleh pengetahuan dengan cara mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Barner juga membagi perkembangan menjadi 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif berkaitan dengan tindakan langsung, tahap ikonik melalui gambar atau visual, dan tahap simbolik melalui bahasa serta konsep abstrak. Tokoh selanjutnya adalah David Ausubel yang memperkenalkan konsep meaningful learning atau belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Sebaliknya, jika belajar hanya menghafal tanpa memahami, maka informasi akan lebih mudah dilupakan. Belajar bermakna versus hafalan. Belajar bermakna terjadi ketika siswa benar-benar memahami isi materi, sehingga informasi bisa diingat lebih lama dan digunakan kembali, sedangkan belajar hafalan hanya berfokus pada mengingat tanpa memahami, sehingga biasanya lebih cepat dilupakan. Lalu ada prinsip pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, siswa harus aktif dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi. Kedua, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Dan yang terakhir, materi yang dipelajari harus bermakna agar mudah dipahami. Dalam teori kognitif, peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga fasilitator dan pembimbing. Guru membantu siswa memahami materi, mengarahkan proses berpikir, serta mendorong siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Pembelajaran kognitif dapat diterapkan melalui diskusi, pemecahan masalah, dan
mengeksplorasi materi. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk memahami dan berpikir secara mandiri. Sebagai penutup, pembelajaran kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya menerima informasi, tetapi merupakan proses berpikir untuk memahami materi. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu mengembangkan cara berpikirnya dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.